Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Cybersecurity. Di video ini saya akan merekam kelanjutan dari pertemuan kita yang kedua. Kalau di pertemuan kedua itu kita sudah membahas HTTP, termasuk penggunaan DNS. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan materi yang di pertemuan kedua tersebut, yaitu tentang HTTPS, berarti dengan SSL, dan juga dengan bagaimana caranya SMTP itu bekerja. Oke, di sini saya sudah membuat 3 buah virtual machine. Pertama adalah klien menggunakan Windows 98, dan kemudian ada router yang akan menjembatani hubungan dari klien ke server. Oke, nah kita coba dulu. Pertama adalah melakukan tes koneksi dari klien ke server. Ping 192.168.1.101 karena itu adalah IP address dari server yang teman-teman bisa cek sendiri dengan cara menggunakan ifconfig. Di sini kelihatan dia IP address-nya adalah 1.101. Nah, kita akan coba dari klien mencoba ngeping ke server. Kita enter. Dan ternyata dia reply, berarti koneksi dari klien ke server sudah berhasil. Nah, sekarang setelah tes koneksi, maka selanjutnya adalah mencoba untuk mengakses web server yang ada di server. Kita pertama menggunakan IP dulu. 192.168.1.101, enter. Sudah berhasil connect. Kita coba perhatikan di sini, kita bisa mengecek dengan melihat isi dari akses lognya. Oke. Nah, sekarang setelah mengakses menggunakan IP, kita juga bisa mengakses server tersebut dengan menggunakan nama. Nah, di sini kelihatan bisa mengakses, dan di log dari web servernya sudah terlihat ada akses dari 56112, itulah IP address dari klien. Nah, inilah materi kita di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk meningkatkan aksesnya menggunakan HTTPS, karena sesuai yang kita bahas di minggu lalu, akses HTTP itu masih kelihatan. Terlihat karena dia masih plain text. Oke, kita coba saja. Nah, di sini teman-teman bisa main ke blog saya, nyamankarena.id, kemudian klik membangun server dengan FreeBSD, karena dulu memang ini saya bikin user manualnya menggunakan FreeBSD 4 dan 5, jadi harusnya yang 4 juga tidak jauh beda dengan ini. Masuk ke Apache, nah, saya di sini agak berbeda. Di sini sudah yang Apache 2, sementara kita masih menggunakan Apache 1.3. Nah, di sini sudah kelihatan bagaimana caranya mengaktifkan SSL. Kita masuk ke server. Pertama adalah ke user lokal etc Apache. Sudah. Kemudian pertama kita akan membuat yang namanya private key. Kita menggunakan tools OpenSSL, generate RSA, dan hasilnya itu akan kita tulis menjadi server.key. Ini akan menjadi nanti private key-nya. Enter.
sudah di-create. Kalau kita elastic install, terlihat di sini sudah ada yang namanya server.key. Nah, selanjutnya kita akan membuat public key-nya. Juga dengan menggunakan OpenSSL. New, menggunakan protokol X509. Kemudian private key-nya adalah server.key. Dan hasilnya menjadi server.crt. Dan days-nya 365 hari. Jadi hari kedaluarsanya itu 365 hari lagi. Seperti ini. OpenSSL, request new, menggunakan protokol X509. Private key-nya adalah server key, dan output-nya adalah public key, yaitu server.crt atau server certificate. Dan masa aktifnya adalah 365 hari. Enter, maka ditanya country-nya, kita menggunakan ID atau Indonesia, kemudian ini bebas, kita bisa menuliskan Jawa Barat, kemudian kotanya adalah Bandung, kemudian company-nya, nah pas company ini harus sesuai dengan nama domainnya nanti. Oke, misalnya Telkom University. Ya, kemudian special unitnya kita pakai FTE misalnya. Kemudian common name. Nah, common name ini itu harus sesuai dengan nama servernya. Karena nama servernya adalah www.mainnet.id, maka itu yang kita gunakan sebagai common name atau CN. Kemudian email address ini bebas. Bisa misalnya email @mainnet.id. Selesai. Maka akan dibuat server.crt di sini. Oke. Nah, setelah selesai, maka kita harus menanam SSL tadi ke dua buah folder. Jadi kita pertama mkdir ssl.key. Oh, sudah ada. Kemudian move server.key server.key ya betul, ke folder ssl.key. Ya, jadi private key-nya ditaruh di sini, dan kemudian kita bikin folder baru ssl.crt, ternyata sudah ada juga. Kemudian kita move server.crt, jadi sertifikatnya atau public key-nya itu kita masukkan ke folder ssl.crt tadi. Oke, kemudian ssl.conf, oh ternyata masih kosong, berarti bisa kita tambahkan saja dokumen root-nya sudah sama 443, berarti tidak perlu diubah. Berarti kita bisa langsung escape. Leave editor. Oke. Ya, nah sekarang kita akan mencoba mengakses server dengan menggunakan HTTPS. Kalau ini tadi masih pakai HTTP, sekarang kita akan menggunakan HTTPS.
Oke, nah di sini dibilang ada security alert. Kenapa? Soalnya public key-nya atau sertifikatnya itu dia self sign, bukan dikeluarkan oleh CA atau Certificate Authority. Apakah kita mau lanjut? Kita coba dulu view certificate. Tadi dibilang bukan berasal dari sini, tapi ya enggak apa-apa. Kita install saja. Jadi sini kita proceed saja. Sudah, sekarang kita sudah mengakses mainnet.id menggunakan HTTPS. Nah, sekarang kita coba capture di routernya. Ini kita menggunakan TCP DAM. -w HTTPS kita berikan nama pcap. Ya, sekarang kita coba refresh lagi. Ya. Dan ini kita Ctrl C dan kita mendapatkan file baru namanya HTTPS. Sekarang kita coba download. Ke 192.168.1.100 yaitu IP address dari routernya, dan ini adalah manager dan passwordnya cyber security. Login, ini adalah TPS-nya. Kita coba copy ke dokumen kuliah cyber security dan sini ya, TPS, kemudian download. Sudah ada, keluar saja, sudah selesai tugasnya. Kemudian sekarang kita akan coba membuka file HTTPS pcap tersebut. Security, Anjil, HTTPS. Oke, pertama TCP, three-way handshaking standar, kemudian sudah ada SSL-nya, hello, kemudian server hello lagi, kemudian transaksi shipper-nya, baru kemudian masuk ke transaksi datanya. Sini sudah kelihatan. Klien hello, kemudian server menjawabnya dengan hello juga, dan kemudian transaksi datanya. Kemudian baru masuk ke sini. Dan akhirnya masuk ke finish. Jadi ini bye-bye-nya. Nah, di sini kelihatan dia nggak ada bisa ditampilkan datanya. Oke, nah itu kalau kita menggunakan HTTPS. Nah, sekarang kita coba lanjut ke materi yang terakhir di pertemuan kedua, yaitu tentang SMTP. Oke. Nah, untuk SMTP, kita mencoba untuk langsung mengakses ke suatu server di luar sana. Kebetulan saya ada server. Ya. Nah, kenapa di pertemuan kedua itu kita gagal mencoba untuk mendemokan SMTP itu karena ternyata
Sepertinya akses ISP yang saya gunakan membatasi akses SMTP. Jadi makanya kita langsung masuk ke server di internet dan kita akan coba untuk mendemokan atau mensimulasikan koneksi SMTP. Kita coba dulu misalnya kita coba apa dulu ya. Oke. Oke, di sini ada alamatnya, cuma emailnya nggak ada. Nanti kita coba saja telkomuniversity.ac.id. Ini, nah di situ ada mail handled by. Nah kita akan coba untuk mengakses tersebut. Atau kalau mau lebih mudah sih teman-teman juga bisa menggunakan yang ada di sini, ada di mail. Nah ini dia. Kita coba misalnya host yahoo.com. Keluar addressnya ada dan mailnya juga ada. Ini kita coba. Sekarang kita coba telnet ke alamat tersebut sesuai dengan yang ada di petunjuk ini. Portnya menggunakan port 25 karena itu adalah port dari SMTP kan. Enter, sudah masuk. Kita sudah ketok pintunya. Kemudian kita harus nyapa dulu. Hello, Bogi misalnya. Oke, dia bilang ready. Nah, kemudian kita bisa nulis mail from ditutup ya. Sudah di close. Oke, kita coba lagi. Oke. Mail from ini alamat email saya yang di Yahoo tapi belum pernah saya pakai lagi. Telat. Sudah tutup karena dianggap terlalu lambat. Kita tulis dulu aja value1@yahoo.com. Ya, nanti cepat. Mail from, oke, rcpt to nyaman.bogi@gmail.com. Oh, enggak boleh. Karena saya bukan berasal dari Yahoo. Nah, ini contoh di mana kita bisa berhubungan dengan SMTP server. Jadi kita sebenarnya koneksinya itu menggunakan teks. Oke, cuma masalah di sini dia tidak mengizinkan saya mengirimkan email. Jadi kita coba ulang lagi. Oke. Halo, Oki. Ya. Terus mail from. Sekarang saya balik. Saya seolah ngirimnya dari Gmail. Saya kok terlalu lambat. Kita copy dulu aja ya, biar nanti lebih cepat. Mail from, terus RCPT, itu masuk resipien tuh ke email Yahoo saya. Ya, tolong lagi. Ini saya copy biar cepat. Udah. Hello Bogi.
main from, oke. Kemudian seperti itu, kemudian data, kemudian halo, Bogi, dan selesai, enter. Nah, ini dibilang ada yang missing. Saya nggak tahu ini nanti berhasil masuk atau enggak. Nah, cuma saya juga sudah lupa passwordnya dari email Yahoo saya. Ya, pokoknya seperti ini yang kita ingin simulasikan. Bahwa sebenarnya kalau kita berinteraksi dengan mail server, kita sebenarnya berinteraksi dengan menggunakan teks. Sama seperti pada saat kita berinteraksi dengan HTTP. Kan di HTTP kita ada get, post, itu semua teks. Tapi pada saat kita menggunakan secure, SSL atau TLS di HTTP, nah baru get dan post tadi itu dienkripsi. Nah di SMTP pun juga demikian. Mereka punya fitur untuk mengamankan SMTP. Gimana kita bahas di sini? Oke, itu sedikit tentang SMTP untuk menutup materi yang ada di pertemuan kedua. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group kita. Dan terima kasih.